Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siap. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan belum tadi pagi? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran untuk ketua kelas, izin kawan-kawannya untuk berdoa. Baca doa dimulai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, kita sebelum memulai pembelajaran kita sedikit dulu. Diarahkan untuk berdiri sejenak. Kita ikuti gerakan di depan dan satu pergantian. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bernama mulia di kebenaran tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bermawan kritis. Berpindah, mandiri, gotong royong. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia, kemerdekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan melawan kritis. Sebelum kita memulai pelajaran,
beri tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baiklah, di sini Bapak menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca mampu menganalisis informasi ditampilkan dalam materi pembahasan informasi. Kedua, dengan berperan siswa mampu menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melalui pengamatan web dan video, peserta didik dapat mampu menganalisis suasana kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, melalui kegiatan berdiskusi peserta didik mampu menyebutkan permasalahan dan pelaksanaan kewajiban dan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi Bapak ingin bertanya, ini gambar apa dulu? Banjir apa? Hah? Membuang sampah? Yang ini? Iya, menyeberang Sumatera. Yang ini? Kalau yang ini? Iya. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang tanggung jawab selaku masyarakat kita. Baiklah, pembelajaran Oke, terlebih dahulu tolong buka buku tematiknya di halaman pembelajaran ke-6 tema 2. Tolong dibaca. Tolong dibaca. Dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dekat dengannya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan satu sumber yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan bagian dari Tuhan. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah hal yang kita beri obat termasuk di antaranya sebagai sampah dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Kita tidak menggunakan ini masih dan tidak menggunakan kita. Sampah adalah semacam kotoran. Sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau dan lingkungan hidup. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa dari lingkungan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan sekitarnya. Sampah merupakan satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat.
menyebabkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan mengumpul dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil terjadilah banjir. Menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami penumpukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur, sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan, yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal dan lain-lain. Mencemari air, sungai dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut, dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat, antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, dan mengganggu pelayaran. Dari teks tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan dalam mengenai sampah? Ya. Diri. Apa informasinya? Ya. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya Oke. Bukakan dulu kawan yang apa lagi informasi yang didapatkan dari membaca teks tersebut? Iya, betul sekali. Dari hasil dari sampah tersebut bisa kita lihat di sekeliling kita ada tempat sampah. Tempat sampah itu menghasilkan bau busuk dan menyebabkan penyakit. Apa lagi? Apa lagi? Ada yang apa? Menimbulkan penyakit itu sekali. Mencemari air. Ya. Betul sekali. Dari teks tersebut banyak sekali informasi yang kalian dapat dalam membaca teks tersebut. Yang mana sampah dapat menimbulkan bau busuk, bisa menyebabkan penyakit dan menyebabkan banjir. Karena kita buang sampah ke sungai, ada yang pernah membuang sampah ke sungai? Ada yang pernah? Ya. Ada yang pernah membuang sampah tidak pada tempatnya? Pernah. Ya, jadi ke depannya jangan terulang kembali. Baik, kita kalau kita amati dan cernai video tentang di depan ini. Di era serba digital, memiliki website sangat lain. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang terbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui makanan berupa sisa makanan limbah. 2. Terhadap lingkungan efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi hewan kecil. Jika bibit mengalir ke saluran air atau sungai,
maka akan berkontaminasi. Karena ikan dan organisme lain pasti akan mati, beberapa spesies ikan akan punah, dan keadaan ekosistem perairan akan berubah secara biologis. Penguraian limbah yang dibuang langsung ke badan air dan sungai menghasilkan gas organik cair seperti asam organik dan metana, serta gas berbau busuk yang dapat menyebabkan ledakan dalam konsentrasi tinggi. Dampak pada ekosistem darat sampah yang dibuang langsung ke ekosistem terestrial menarik organisme tertentu seperti tikus, kecoa, dan lalat untuk berkembang biak. Perkembangbiakan serangga dan hewan ini dapat meningkat. Oke, dari video tersebut apa yang kalian cerna? Apa yang kalian dapatkan dari informasi video ini? Diri, ambil diri. Ya, belum. Iya. Ya. Sekarang berani sama argumen. Ya, betul sekali. Dalam video tersebut kita di saat masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan, kebersihan di lingkungan sekitar kita. Seperti di kelas ini, kalian belajar di kelas ini mempunyai tanggung jawab dan jangan memberikan hak saja, tapi tanggung rasa tanggung jawab kita mempunyai wajib untuk memiliki kelas itu. Oke. Dari informasi teks tersebut, mari kita buat suatu infografis. Bapak memberikan contoh dulu. Nih, infografis. Akibat yang ditimbulkan jika membuang sampah sembarangan. Dari informasi tersebut ada dapat menimbulkan bau busuk, pencemaran, penyakit, dan banjir. Jadi dari teks maupun video yang ditampilkan tadi, kalian membuat 5 poin pendapat kalian, informasi yang didapat, lalu ditulis. Nanti ada tugas yang menyertai di dalam ini. Oke. Hai teman kita. Tolong amati video di depan ini tentang pelaksanaan dan kewajiban sebagai anggota masyarakat kewajiban. Hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Ipol, Lula, dan Pol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka mengunjungi rumah Pol setelah Telo tidak dulu jadi Magnus pulang sekolah. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, tak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Hai Bimo, hai Lula. Hai Tante, Tante mau pergi kemana? Tante mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus pajangan KTP. Ayo oke, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Bimo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Masuk ke tol. Ada Kak Bimo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Aku mau belajar baca sih. Ini di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Bimo sama Kak Lula mau pergi kemana dengan Kak Bob?
pelajaran hari ini. Wah, seru banget. Aku mau ikutan juga dong. Baikku boleh kecil ikut-ikut. Kamu juga lupa aja. Nggak boleh gitu, Bos, sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Iya deh. Maaf ya, Meli. Tapi kamu di rumah aja ya. Ibu-ibu di rumah. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Dana? Naik bis aja di mana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Naik Boleh motor juga dulu. tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum. Asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Ini. Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan menyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya? Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bos. Iya, maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Oke, dari video tersebut mencerminkan apa? Jadi dari video tersebut, walaupun kita lagi di mana tempat, kita tidak membolehkan membuang sampah di sembarang tempat. Tentang lingkungan. Oke. Bapak ingin menceritakan sedikit. Permasalahan yang terbesar di negara kita Indonesia ini yaitu permasalahan tentang sampah. Bagaimana cara supaya kita dapat mengurangi masalah sampah yang ada di sekeliling kita? Di sini, ya. Jadi bukan berlaku hanya pada diri kita, namun kita harus berlaku mengajak ke teman-teman kita dengan cara penyuluhan. Di sini nanti Bapak memberikan suatu tugas di LKPD tentang penyuluhan peserta didik kepada teman-teman sekitar rumahnya maupun teman-teman yang ada di kelasnya. Nah, di soal di LKPD nanti dibuat bentuk infografis, nanti digambar baik digambar maupun di sekreatif mungkin dikerjakannya. Yang kedua dibuat bentuk pernyataan penyuluhan, yang mana membuat tujuan penyuluhan tentang dampak sampah. Yang kedua sasaran bisa berlaku dengan masyarakat maupun warga sekolah. Topik tentang mendaur ulang sampah, ketiga itu saja. Ada nama ya? Satu, dua, tiga, empat, lima.
5. Yang ini 4, ini 5. Nih, Pak, udah lah. Gambarnya ya. Buat tulisan. Ya, tentang infografis, tentang informasi ini kan. Nah, jelaskan tuh. Contohnya. Nanti ditampilkan kepada bawah 3. Itu contohnya. Boleh dipakai di belakang tuh boleh. Buat infografis tentang apa? Tadi kan saya membaca dengan tentang apa? Saya buat bentuk infografis informasi yang didapat di dalam semua informasi. Nah, itu kayak mungkin kayak. Jauh ke belakang. Jangan menunggu lagi. Tadi kan mengingatkan kawan. Nah, jadi kawan-kawan jangan sampai tapi ini kan ada jadi kalau misalkan ini digunakan di sekolah, tujuan sebenarnya supaya ada di sekolah. Ya, ini kita teksnya itu tentang sampah. Jadi supaya diingatkan kawan jangan membuang sampah sembarangan, kalian tulis seperti baik. Nah, yang itu satu ini tentang kalian membaca ini. Nah, saya membaca ini kan. Nah, informasinya kan ada penyakit berbagai banjir. Nah, kalian buat infografis. Informasi dari teks tentang sampah. Oke. Informasi
Tadi kita membuang sampah di sungai. Tapi dibuang apa ini? Ya. Jadi dampak ini kan akibat yang itu jika membuang sampah. Dan akibatnya apa? Banjir, banjir, akibat masyarakat membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai mengakibatkan banjir. Jadi apa maksudnya? Kayak ini, akibat yang dimulakan. Itu tulis yang ini ya, itu ini. Ini kan kalau kita tahu, itu yang lebih. Tapi itu orang-orang itu dibuat keras. Nah ini bisa nih, auto sampah di kota ini. Ini dapat transportasi. Nah ini dia 5 akibat dari membuang sampah sembarangan itu apa? Ya, membuat kata pembunuhan kita bisa menggunakan kata orang untuk membuang sampah sembarangan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ada yang buat mengingatkan kawan pernyataan. Jadi kawan-kawan puisi. Jadi kita menggunakan kawan-kawan itu untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah. Jadi kalian yang sampai itu sampaikan.
Dari situ no. Ada sampai pintu. Ini. Kalian tuh kalian tuh mempraktek tentang bagaimana mengurangi sampah yang ada di masyarakat. Jadi diingatkan orang, buruan. Kalian buat kayak penting pernyataan kawan-kawan untuk mengurangi sampah. Kalian harus membuang sampah pada tempatnya, mengingatkan orang. Ya, ini kata-kata ini di rangkai begitu banyak ya. Ya. Ini dapat sampah di ya. Jadi ayah itu jadi buruan itu kayak arah kali tempat orang itu tinggal sampah pada tempatnya. Jadi nanti, jadi kalian
Nah, jadi gambarnya buat apa? Contohnya ini lah. Udah tuh. Yang nomor 1 itu soalnya itu tentang infografi. Jadi teks maupun video yang kalian tonton tadi dibuat 5 poin. Jadi buat misalkan membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Banjir itu akibat masyarakat membuang sampah di sungai. Dibuat teksnya itu ya. Kalau nggak sampai membuang gambarnya. Udah, kerjakanlah. Kerjakan. Nah, soal yang kedua itu tentang penyuluhan. Jadi penyuluhannya itu tentang apa? Oke, pengunduh nanti kita lagi. Kerjakanlah itu nanti kan dikumpulin di rumah ya. Jadi soal pertama itu tentang infografi. Informasi yang akan kalian dapat dari membaca ini tentang apa tadi bisa menyebabkan bau busuk. Jadi informasi. Buatkan 5 informasi dibuat kayak bentuk gambar boleh, bentuk tulisan boleh. Nah, untuk yang kedua kalian nanti maju ke depan. Jadi membuat kayak bentuk penyuluhan, mengingatkan kawannya untuk membuang sampah pada tempatnya supaya kata-katanya kalian angkat. Membuang sampah pada tempatnya, kawan bisa menjaga lingkungan sekitar. Kalau kita membuang sampah di sembarangan, jadi bisa menimbulkan penyakit banjir. Jadi kalian menyampaikan pendapat kalian. Ayo, siapa yang siap? Bersabarlah, nanti tukang tahu buat lagi. Tadi kan lagi ngomong tadi sampaikan penyuluhan, mengingatkan kawannya tentang sampah. Jadi misal kalian misalkan berada di sekolah, mengingatkan. Tadi kan tolong dipahami ya Bapak Komandan. Di sini jawab. Jadi akibat yang jika membuang sampah sembarangan, akibat banjir, lalu yang ini tentang penyuluhan. Kalian mengingatkan kawannya supaya membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah sembarangan jadi menimbulkan apa? Jadi kalian ceritakan mengingatkan supaya kawannya bisa membuang sampah pada tempatnya. Kalian bantu yang nomor 2. Ini ada nomor 1 nomor 2. Nomor 1 itu membuat informasi tentang dampak dari sampah. Yang kedua tentang mengingatkan supaya membuang sampah pada tempatnya, pada kawannya. Siapa yang nggak buang sampah sembarangan? Ingatkan. Oke.
Oke. Kalau musuh kamu nggak semua ini kalian itu di video, nanti sampai tembok lagi videonya. Kalian kalahkan 6. Tahu yang kalah lagi? Tuh, percoba lah. Kalau udah kalah percoba kita kalah. Membuat sampah sembarangan akibatnya apa? Banjir. Jadi kalian tulis gambar banjir akibatkan masyarakat membuang sampah di sungai. Kalau ini kan penyakit akibat masyarakat membuang sampah di sungai. Bisa gitu. Kalau masih ada sudah.
Bisa. Kerja dengan jadi di tengah ini buat terus tampak buang sampah sembarangan jadi ini aku jadi lagi penjelasan ini lah ini ada contoh ya nih akibat yang timbul jika membuang sampah sembarangan bau busuk banjir pencemaran air saya buat saya bentuk infografis ini tidak benar kembali pun jadi ini tadi keduanya itu berhubungan tapi ini kembangkan awal dari kemudian kita jadi sampah menimbulkan dampak banjir jadi bisa menyebabkan penyakit ya. Saya memberikan ini tuliskan
Mengingatkan, langsung mengingatkan. Jadi nomor 2 ini nah, ya pengembangan dari ini. Jadi tujuan yang sampah yang dihasilkan. Jadi ya dikembangkan. Ya, kalau ini kan sebagai masyarakat, kalian bisa bertanya di sekolah, kalian menyampaikan dengan kawan-kawannya supaya menggunakan sampah.
Anak-anak, perhatikan depan. Oke, perhatikan depan. Di sini Bapak meminta untuk kelompok 2 untuk membacakan infografinya. Infografis dalam keseluruhannya. Yang nanti. Baca depan. Dua. Ke belakang, perhatikan ke depan. Biar tenang kawannya. Kasih tepuk tangan dulu ke kawan-kawannya. Untuk di belakang, perhatikan yang depan. Saya kawan-kawan kasih satu poin dulu kawan-kawannya.
1, 2, 3. Ulangi. Tepuk wow. Wow. Ulangi. 1, 2, 3. Tepuk wow. Dengar Bapak dulu ya. Tepuk wow. Dengar Bapak dulu. Kasih W. Wow. Oke. Ulangi lagi. Apa salah juga tadi? Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Tadi sudah mengerjakan LPD tentang bagaimana bentuk grafis dalam mengambil 5 poin dari tes kataan yang ada di buku. Sekarang mengerjakan evaluasi. Ada yang belum?
sampah-sampah yang ada di bawah meja, tolong diambil dulu. Diam dulu, Bapak mau tutup saya. Baik. Perhatikan Bapak dulu, Jadi, pembelajaran kita tadi tentang apa dulu? Apa? Jadi, Bapak ingin pesan, jadi supaya kita selalu membuang sampah kepada selalu menjaga lingkungan. Oke, bagaimana masalah ini belajar tentang sampah? Oke, saya Bapak tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.